Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema fenomena Odading Mang Oleh sebagai kampanye komunikasi pemasaran viral. Baiklah, kami yang beranggotakan, next. Yang pertama itu ada Alfania Zahra dengan NIM 230590002. Berikutnya itu ada saya sendiri, Aliana Frika Anggraini dengan NIM 230599172. Berikutnya itu ada Dwi Maifa Serli dengan NIM 230599133. Lalu ada M. Masrajun Al-Ghazali dengan NIM 230599153. Lalu ada Rindika Ronandes dengan 230599106. Dan ada Rizka Witri Zulkarnain dengan NIM 230599033. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan pemateri pertama. Waktu dan sempat disilahkan kepada Alfania Zahra. Kepada Alfani disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang dimana perkembangan teknologi digital dan media sosial sekarang telah mengubah cara seseorang, baik perusahaan maupun individu dalam meningkatkan ataupun mempromosikan produknya. Salah satu bentuk promosi yang sekarang paling menonjol di era digital disebut viral marketing, yaitu strategi menyebarkan pesan pemasaran dengan cepat dan luas melalui media sosial dengan memanfaatkan partisipasi dan keterlibatan orang-orang di dalamnya. Salah satu contoh nyata dari suksesnya viral marketing di Indonesia adalah kasus Odading Mang Oleh, seorang pedagang kaki lima asal Bandung pada tahun 2020. Video promosi yang memperlihatkan Ade Londok yang mendadak viral di berbagai platform media sosial, dimulai dari TikTok dan juga Instagram, yang dengan gaya bercerita khas Sunda yang spontan dan lucu. Ade Londok mengatakan, Odading Mang Oleh, rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Kalimat inilah yang menjadi simbol viralitas dan humor masyarakat digital Indonesia waktu itu. Next. Untuk rumusan masalah, yang pertama itu ada bagaimana model komunikasi yang digunakan dalam promosi viral Odading Mang Oleh. Lalu yang kedua, sejauh mana kredibilitas Ade Londok sebagai sumber mempengaruhi keberhasilan pesan viral tersebut. Lalu yang ketiga, bagaimana karakteristik audiens dalam menerima dan menyebarkan konten viral tersebut. Lalu yang keempat, apa peran media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga YouTube dalam mempercepat penyebaran pesan pemasaran. Lalu yang kelima, apa daya tarik utama dari konten iklan yang membuatnya menjadi viral. Lalu yang terakhir, seberapa efektif komunikasi viral tersebut dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Mungkin itu aja, sampai moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Al-Ghazali oleh Dwi. Kepada Dwi disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari analisis studi kasus fenomena Odading Mang Oleh ialah yang pertama untuk memahami model komunikasi yang digunakan dalam fenomena viral di media sosial. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kredibilitas sumber terhadap penerimaan pesan oleh audiens. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi karakteristik audiens yang berperan dalam memperluas penyebaran konten viral. Dan yang keempat, untuk menjelaskan peran media sosial sebagai sarana utama dan penyebaran elektronik word of mouth atau EWM. Yang kelima, untuk menilai unsur daya tarik emosional, humor, dan spontanitas yang membuat konten viral mudah diterima masyarakat. Dan yang keenam, untuk menilai efektivitas komunikasi viral dalam membentuk minat beli dan mengubah perilaku konsumen. Selanjutnya adalah model komunikasi yang digunakan. Model komunikasi yang digunakan dalam fenomena promosi viral seperti kasus Odading Mang Oleh ini menggambarkan bagaimana proses penyebaran pesan yang sederhana, namun menarik dapat menyebar luas melalui media sosial. Dalam konteks ini, komunikasi yang terjadi melibatkan 4 unsur utama, yaitu saluran, pesan, penerima, dan umpan balik.
Yang pertama adalah saluran atau channel. Saluran komunikasi yang digunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan YouTube. Keempat platform ini memiliki peran penting dalam penyebaran pesan secara cepat dan luas. Yang kedua adalah pesan. Pesan yang disampaikan berupa promosi spontan, lucu, dan hiperbolik. Gaya komunikasi yang digunakan bersifat tidak formal dan penuh ekspresi, sehingga mudah menarik perhatian audiens. Yang ketiga, penerima. Penerima pesan adalah masyarakat pengguna media sosial, khususnya generasi muda seperti kalangan milenial dan generasi Z. Yang keempat, umpan balik. Umpan balik umpan balik dari komunikasi ini terlihat melalui berbagai bentuk interaksi pengguna media sosial seperti like, share, komentar, dan peningkatan penjualan produk. Banyak pengguna media sosial yang menanggapi video dengan komentar lucu, memberi parodi, dan membagikan ulang video tersebut. Aktivitas ini menunjukkan keterlibatan emosional audiens terhadap pesan yang disampaikan. Sekian dari materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Kepada Al, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih moderator. Adapun materi yang ketiga ini yaitu kredibilitas sumber. Nah, kredibilitas sumber ini adalah tingkat kepercayaan dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga yang menyampaikan pesan kepada audiens. Dalam konteks komunikasi pemasaran, kredibilitas sumber menentukan seberapa besar pengaruh pesan terhadap perilaku konsumen. Nah, adapun komponen utama kredibilitas sumber dalam fenomena ordering Mang-Oleng ini, yaitu ada beberapa komponen. Nah, komponen yang pertama yaitu Ade Londok. Orangnya orang biasa, bukan selebriti. Yang kedua ada keahlian. Tidak ahli dalam pemasaran, tetapi otentik dan spontan. Yang ketiga, kepercayaan. Dia terlihat jujur, tidak dibuat, sehingga orang merasa pesannya tulus. Dan yang keempat, daya tarik. Nah, gaya tarik inilah yang bisa untuk berbicara lucu dan ekspresif membuat banyak orang yang terhibur. Next. Selanjutnya yaitu ada karakteristik audiens. Karakteristik audiens ini berciri-ciri seperti sifat dan kondisi psikologis dari kelompok orang yang menerima pesan komunikasi. Nah, dalam konteks komunikasi pemasaran, audiens adalah konsumen atau calon pembeli yang menjadi target pesan iklan, promosi, atau kampanyenya. Adapun karakteristik audiens dalam fenomena odading Mang-Oleng ini, yaitu ada 4. Salah satunya yang pertama yaitu motivasi. Banyak orang yang ingin mencoba karena penasaran dengan produk yang sedang viral ini. Yang kedua, mood. Audiens merasa senang dan terhibur dengan gaya lucu Ade Londok. Yang ketiga, selective exposure. Pengguna media sosial suka menonton konten yang lucu-lucu dan singkat, seperti Odading Mang-Oleng ini. Yang ketiga, psychological nice. Tidak ada hambatan besar karena pesan yang disampaikan secara santai dan menghibur. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya itu materi keempat yang akan disampaikan oleh Rindika. Kepada Rindika, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya melanjutkan materi yang mana materi yang akan saya bahas yaitu media yang digunakan. Media memiliki peran sebagai sarana penyebaran pesan pemasaran kepada masyarakat.
bukan fenomena odading mengoleh ini, media utama yang digunakan adalah media sosial, khususnya TikTok, Instagram, dan Twitter. Media sosial memiliki karakteristik yang memungkinkan pesan menyebar secara cepat dan luas melalui mekanisme sharing, likes, komen, dan remix. Video promosi ada londok yang sederhana dan direkam secara spontan menjadi viral bukan karena perencanaan promosi formal, melainkan karena kekuatan jaringan pengguna media sosial. TikTok sebagai platform berbasis video pendek memberi ruang bagi konten yang menghibur, ringan, dan autentik untuk lebih mudah mendapatkan perhatian audiens. Sementara itu, platform lain seperti Instagram dan Twitter memperluas jangkauan video melalui fitur repost dan story sharing. Keunggulan media sosial sebagai media komunikasi pemasaran dalam kasus ini adalah interaktivitas tinggi di mana pengguna tidak hanya menonton tetapi juga ikut berpartisipasi dalam menyebarkan konten. Yang kedua, aksesibilitas luas karena dapat diakses siapapun tanpa biaya besar. Yang ketiga, kemampuan menciptakan efek viral karena suatu konten dapat menjangkau jutaan pengguna dalam waktu singkat. Yang keempat, user generate amplification, yaitu penyebaran lanjutan oleh pengguna lain dalam bentuk meme, remix, atau parodi yang justru memperpanjang umur viralitas konten. Next. Materi selanjutnya yaitu daya tarik iklan. Video promosi Odading Mengoleh memiliki daya tarik yang sangat kuat karena menggabungkan berbagai elemen emosional dan humoris. Beberapa bentuk daya tarik iklan yang menonjol antara lain, yang pertama yaitu daya tarik emosional. Gaya bicara Ade Londo yang spontan, lucu, dan penuh semangat menciptakan hubungan emosional dengan penonton. Rasa penasaran dan tawa menjadi pemicu utama penyebaran. Yang kedua yaitu daya tarik rasional atau indirect. Walaupun tidak menjelaskan detail produk, promosi tersebut membuat penonton penasaran untuk mencoba rasa seperti Iron Man yang disebut oleh Ade Londok tersebut. Yang ketiga yaitu daya tarik keunikan atau novelty appeal. Cara penyampaian pesan yang tidak biasa, campuran bahasa Sunda dan gaya hiperbolik menjadikan konten ini berbeda dari promosi konvensional. Dan terakhir yaitu daya tarik sosial. Banyak orang ikut membagikan dan menirukan gaya Ade Londok karena ingin menjadi bagian dari tren sosial yang sedang viral. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Kita lanjut ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Rizka. Kepada Rizka, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi dalam konteks periklanan diukur dari sejauh mana pesan dapat diterima, dipahami, dan mempengaruhi perilaku audiens sesuai dengan tujuan pengiriman pesan. Dalam kampanye viral Odading Mengoleh, efektivitas komunikasi terlihat sangat tinggi karena pesan sederhana yang disampaikan berhasil mengubah perilaku konsumen secara nyata. Faktor-faktor yang mendukung efektivitas komunikasi dalam fenomena ini meliputi yang pertama itu adalah kejelasan pesan. Pesan yang disampaikan sangat sederhana dan mudah diingat, seperti Odading Mengoleh itu enak. Tanpa menggunakan istilah rumit atau promosi formal, pesan utama dapat diterima semua kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu kredibilitas komunikator. Meskipun Ade Londok bukan selebriti profesional, justru keaslian dan spontanitasnya menciptakan kredibilitas tersendiri. Penonton menilai ia sebagai sosok yang jujur, lucu, dan apa adanya, sehingga pesan promosi terasa alami, bukan dibuat-buat. Yang ketiga yaitu kesesuaian media dan audiens. Penggunaan media sosial sangat tepat karena mayoritas audiens yang aktif di TikTok dan Instagram adalah pengguna muda yang gemar hiburan dan mengikuti tren. Hal ini memperkuat jangkauan pesan secara organik. Yang keempat yaitu dampak perilaku. Efektivitas tertinggi terlihat dari perubahan perilaku nyata, peningkatan drastis penjualan, antrian panjang, serta lonjakan kunjungan ke lokasi penjualan. Ini menunjukkan bahwa komunikasi berhasil tidak hanya pada tahap awareness tapi juga action. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kelima. Materi berikutnya itu akan disampaikan oleh saya sendiri, di mana itu ada kesimpulan. Next. Kesimpulan dari fenomena ini sendiri yaitu di mana fenomena Odading Mengoleh menunjukkan bagaimana komunikasi pemasaran
viral dapat mempengaruhi perilaku konsumen secara cepat dan luas, bahkan tanpa strategi promosi formal. Dan juga keberhasilan promosi ini didorong oleh keaslian pesan, unsur humor, dan spontanitas, serta peran besar media sosial dalam menyebarkan konten. Di mana sosok Ade Londok juga sebagai komunikator yang sederhana, jujur, dan unik berhasil menciptakan daya tarik emosional yang kuat bagi audiens. Lalu, di mana efektivitas komunikasi juga terlihat nyata dari peningkatan penjualan dan popularitas produk dalam waktu singkat. Kasus ini membuktikan bahwa electronic word of mouth atau EWOM dan kekuatan kreativitas konten digital dapat menjadi strategi efektif bagi usaha kecil untuk bersaing di era pemasaran modern. Next. Lalu berikutnya itu ada saran, di mana fenomena ini sebaiknya pelaku usaha kecil memanfaatkan media sosial secara kreatif untuk promosi dengan menonjolkan keaslian dan keunikan produk. Lalu, pemerintah perlu memberi pelatihan komunikasi digital agar UMKM mampu bersaing di era pemasaran modern dan era digital seperti saat ini. Dan juga di mana praktisi pemasaran hendaknya mengutamakan kejujuran dan spontanitas dalam menyampaikan pesan kepada konsumen. Lalu terakhir yaitu di mana penelitian selanjutnya disarankan meneliti dampak jangka panjang viral marketing terhadap loyalitas pelanggan dan citra merek. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada terjadinya adanya kata-kata atau penyampaian yang kurang mengenakkan di hati. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok 4. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.